Halo guys, kembali lagi bersama saya dokter spesialis ramuan tradisional Daun Manri. Di video kali ini saya ingin berbagi lagi tentang produk-produk dari racikan saya. Ada 3 produk, antara lain minyak daun manri, yang kedua serbuk daun manri, dan yang ketiga adalah salap daun manri. Itu adalah 3 ramuan yang merupakan racikan saya, di mana saya dapat meracik ketiga produk ini untuk dapat dipakai. Jadi dari ketiga produk ini, di video kali ini saya ingin jelaskan review kembali tentang penggunaan minyak daun manri. Jadi komposisi minyak, di dalam minyak ada daun. Nah, itu baru namanya minyak daun manri. Jadi minyak dia mengambil sebagai pengantar antara daun. Jadi di dalam minyak ini ada 3 jenis bahan yang dipakai, daun manri dan 2 jenis tumbuhan lagi, sehingga penggunanya cepat berproses. Untuk penggunaan teknik pemakaiannya itu dipakai oles. Sebelum oles, gunakan air hangat untuk membasuh Mr. P-nya. Setelah itu baru menggunakan ramuan ini, pakai untuk mengoles ke batang Mr. P-nya. Untuk teknik pengolesannya itu, setelah basuh Mr. P dengan air hangat, dibasuh sekitar 3 menit begitu. Setelah itu dibersihkan dengan tisu, handuk atau kain yang kering sampai sudah benar-benar kering. Setelah itu baru minyaknya itu diaduk-aduk. Setelah itu baru dipakai untuk oles. Jadi di dalam komposisi antara minyak dengan daun itu, daun 80%, minyak 20%, sehingga kaset ini sangat tinggi. Ya, jadi penggunaannya itu dioles. Setelah diadukan minyak dengan daun itu akan berpadu. Jadi dituangkan di piring. Setelah itu ambil daunnya itu. Jadi minyak dengan daun yang di dalam itu diambil semua, diambil lalu dipakai. Antara minyak dengan daunnya itu dipakai juga, sehingga ada sisa-sisa daun yang juga terkena di Mr. P-nya. Jadi pengolesannya secara merata ke arah depan dengan pengurutannya juga, sambil oles sambil urut secara perlahan dari pangkal ke depan. Jadi penggunaan teknik ini bisa 1 hari 1 kali atau 1 hari 2 kali. Nanti waktu dipakai tinggal dirasakan. Kalau cocok 1 hari 2 kali atau 1 hari 1 kali. Karena tergantung kulit kita dalam menerima apa ramuan ini. Karena kulit-kulit manusia beda-beda untuk menerima ramuan ini. Kalau orang-orang kulit hitam, kulit tebal, itu prosesnya lambat. Artinya kulitnya agak keras, sehingga proses pemakaian ramuannya ini agak lambat. Jadi pemakaiannya bisa, terus penyerapannya lebih cepat hilang begitu. Kalau kulit-kulit tipis agak lambat, lebih cepat reaksinya menerima ramuan ini bekerja. Jadi pemakaiannya secara santai merata, rutinitas paling tinggi 3 kali pemakaian sudah mulai melihat perubahannya. Jadi dia hampir sama dengan salap, tetapi salapnya itu tidak mengandung minyak yang banyak. Dia benar-benar daunnya lebih, komposisi daun lebih dari minyak,
sehingga reaksinya juga sama seperti minyak. Jadi penggunaan minyak ini harus pemakaiannya secara rutin, terus bisa melihat hasilnya di pemakaian ketiga. Terus hari ke-7, 1 minggu pas, itu sudah mulai melihat hasil yang begitu nyata dan nampak. Nah, terus kadang-kadang ada muncul efek gatal. Gatal yang kadang-kadang muncul saat penggunaan ramuan ini, yang minyak atau salak. Efek gatal ini kadang itu berakibat dari kulit. Kadang kulit ini menyebabkan terjadi efek gatal itu. Tetapi dapat diatasi dengan menggunakan bedak Kasen's baby, bedak bayi. Itu yang dipakai untuk atasi gatal itu. Jadi kalau sudah terasa gatal, sudah hentikan pemakaiannya dulu, terus pakai bedak babynya itu untuk mengoles di Mr. P-nya. Nah, itu bisa 4 kali sehari dioles supaya rasa gatalnya itu bisa dimatikan. Jangan kasih tambahan apapun begitu, atau minum obat. Kalau diminum obat nanti mengganggu hasil penggunaan ramuan ini. Jadi untuk obat antibiotik yang diminum dari dalam itu sangat berpengaruh sekali dengan penggunaan ramuan ini. Nanti walaupun naik setelah dikonsumsi obat, maka akan menurun hasilnya. Jadi yang paling aman itu penggunaan salep atau penggunaan bedak. Hanya 2 alternatif yang baik untuk mengatasi hasil penggunaan supaya tidak kembali ke ukuran normal atau ukuran awal. Nah, jadi untuk pemakaian jenis minyak seperti itu untuk atasi dia, terus cara penggunaannya. Jadi pemakaian minyak itu secara rutin. Jadi di pemakaian ketiga sudah mulai nampak hasil perubahannya. Nah, nanti hari ke-7 itu sudah semakin nampak sekali. Jadi kalau tidak muncul efek gatal di setiap kali pemakaian, berarti pemakaiannya dilanjutkan terus sampai melihat hasilnya. Kalau sudah rasa puas cukup, baru dihentikan. Terus selama pemakaian pengurutan minyak ini tidak boleh untuk konsumsi obat apapun, apalagi obat antibiotik. Kalau terpaksa harus minum obat paracetamol untuk kepala sakit, yang lambung dan lain-lain, itu tidak berpengaruh terlalu. Tetapi yang paling berpengaruh sekali itu adalah antibiotik. Sehingga dalam penggunaan ramuan ini sama sekali tidak boleh konsumsi obat antibiotik, karena akan berpengaruh di hasil penggunaan ramuan ini. Oke guys, mungkin itu sedikit informasi lagi terkait dengan penggunaan minyak daun mangrove. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan berkomentar jika ada yang belum jelas. Kalau mau berminat untuk mengorder, silakan hubungi saya. Saya pasti melayani dengan setulusnya. Terima kasih. Selamat saya, salam herbal dokter spesialis daun mangrove.